kalau praktisi itu pakai cermin, ya, nah dia kemudian kita hadapkan ke arah pintu, ini nggak bagus. Itu akan menolak rezeki. Apakah itu pintu dapur, pintu belakang, itu juga nggak boleh tuh Itu kamar mandi? ya, pokoknya sebaiknya segala macam pintu jangan dihadapkan oleh cermin. Baunya tuh menyengat dan bau tersebut tentu adalah ketidakseimbangan yin yang. Kalau ada ketidakseimbangan yin yang berarti energinya negatif dong ya. Iya, benar. Sedangkan meja makan adalah berenergi positif buat mengenyangkan perut kita. Kalau semangatnya biarpet, jangan-jangan memang aspek semangatnya lemah. Artinya dia berbisnis selama ini mengandalkan nalurinya saja, bukan logika. Matematika logika tidak dipakai, atau matematika logikanya dipakai. Ya berarti dia bersemangat. Namun semangatnya biarpet hilang tumbuh karena bidangnya yang nggak cocok. Sonora FM 92 Jakarta, part of Kompas Gramedia Radio Network. Selamat malam sahabat Sonora. Ketemu lagi sama Sony Wicaksono di Sonora Fongso yang akan dipandu bersama saya Sony Wicaksono dan juga Pak Kang Hongkian selama 1 jam ke depan sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Yuk silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi dengan Pak Kang. Nanti di segmen ketiga dan keempat ya akan saya bacakan pertanyaannya. Nah, tapi pertanyaannya bisa Anda kirimkan terlebih dahulu ke WhatsApp studio di 0812 112 9200. Sekali lagi di 0812 112 9200. Jangan lupa untuk cantumkan namanya, nama lengkap ya, kemudian tanggal lahir, jam lahirnya juga jangan lupa, baru setelah itu pertanyaannya. Pak Kang, selamat malam. Selamat malam Juragan Sony. Selamat malam, gimana kabarnya Pak Kang? Oh selalu, always. Kayaknya Pak Kang ini kalau ditanya kabar selalu always sehat. Apa sih rahasianya Pak Kang? Bahagia pasti dong. Ya tentu saja jangan terlalu memaksakan diri untuk berpikir yang di luar kemampuan. Oh, Ya selalu jangan berpikir memaksa diri, jangan memforsir ya. santai-santai. Kenapa? Jangan memforsir diri Pak Kang ya. Betul, kita patut bersantai pikirannya, tetapi berusaha untuk tetap produktif. Oh, tetap berusaha untuk produktif. Ini Betul. Pak Kang ya. Iya, sebagaimana juga kalau kita berpikir ini hari kan tanggal 23 Agustus ya. Akhir Dua, bulan Pak Kang. iya, belum lah, masih seminggu. Tahun 2024. Tapi Iya. kalau berdasarkan kalender Imlek nih, sekarang ini tanggal 20 bulan 7. Oke. Ya, tahun 2575. Nah, agar kita santai nih, jangan memeras otak, tapi kita mau eksis dan maju dalam berbisnis, apapun bisnis itu ya, apakah kita sebagai karyawan, birokrat, teknokrat, dan lain sebagainya deh, kita punya profesi ya. Yap. Ya, bahwa agar semuanya itu dapat berjalan lancar, tentu saja selain feng shui kita baik, karena ini udah tanggal 20, Ya. ya, FSE sudah mempublish tuh video untuk bulanannya. Oke. Ya, Baik, dah. Pak Kang ya. Bulanannya ini kan Pak penting nih untuk diseksamai. Kenapa? Karena di tahun ini kan tahun naga kayu nih, Sony. Fenomenanya apa, Sony? Fenomenanya. Wah, Di atas belum belajar ini Pak. di atas angin. Oke. Jadi kalau sahabat sukses kita Sonora semua nih di belahan bumi manapun sedang mendengarkan ini, kemudian merasa kecewa melihat orang-orang tuh yang pada sok kuasa, sok aksi, sok segala macam deh. Jangan kekuciwa, karena memang fenomenanya banyak yang seperti itu. Jangan-jangan kita juga tanpa sadar bersikap yang sama gitu. Ya, secara Ya. tidak langsung ya. Iya, karena fenomenanya di atas angin, dan karena di atas angin yang selalu dipikir adalah manfaat, manfaat, dan manfaat. Kalau manfaatnya sama, maka kita bisa saling berjabat tangan. Nah, bulan Imlek yang ke-8 ini nanti mulainya tanggal 3 nih, Sony. 3 September sampai 2 Oktober. Itu harus dipahami itu kata kuncinya ya.
asa terjunjung, sukses kian mudah digenggam. Jadi kalau kita nih nggak sok aksi, nggak berasa di atas angin, tetapi kita mempertahankan parameter kebersamaan kita, maka asa yang kita junjung, hasrat, ambisi yang kita junjung, gampang kita wujudkan, Sony. Nah, agar paham betul, seksama itu videonya sudah dipublish ya. Ini yang judulnya Ramalan 12 Sio di bulan ke-8, itu ya Bang? Betul, asa terjunjung, sukses kian mudah digenggam. Nah itu dia. Apa ada pertanyaan Pak Kang yang di YouTube FSD Entusias yang pengen dibahas malam hari ini? Tentu saja ada. Ini ada pertanyaan yang sangat bagus. Sangatnya panjang, berarti bagusnya Bagus, banget. karena ini sebetulnya pertanyaan simpel, tapi banyak orang mungkin mau bertanya, apa iya sih simpel gitu perlu ditanya. Jadi penasaran apa yang simpel. Nah, Om Kang katanya mau tanya, bagusnya partisi itu yang bagaimana? Partisi Pak Kang. Betul, divider ya. Oke. Kalau partisinya cermin, apa enggak apa-apa? Mau coba dijawab? Coba ya Pak Kang ya, kalau cermin kan memantul Pak Kang ya. Nah, itu dia. Kurang baik, bener nggak? Benar sekali. Memang luar biasa loh itu, Sony. Padahal Nah, baru coba-coba loh ini. tapi bagaimana partisi yang baik itu, Sony? Nah, ini yang saya belum nemu Partisi jawabannya. yang Gimana baik yang itu, Pak Kang? partisi yang baik adalah partisi yang masif. Yang masif itu jadi seperti apa Pak Kang? Boleh dari dinding tembok, boleh dari papan kayu, boleh juga dari bambu bilik-bilik gitu ya. Yang penting masif, enggak berlubang-lubang. Oh, itu hindari yang berlubang-lubang ya, walaupun itu bentuknya kayu, kan suka ada tuh Pak Kang yang partisi yang kayu yang ada celah-celah lubangnya. Betul, kadang-kadang juga partisi itu dari lemari pajangan, lemari TV yang berlubang-lubang. Nah, itu harus dihindari sebaiknya ya. Betul ya, jadi patut masif. Nah, kemudian lebar dan tingginya harus bisa menutupi bidang yang dipartisikan. Artinya, kalau yang kita mau cegat itu adalah area ke dalam dan dalam itu beda lebarnya 2 meter, ya partisi kita harus lebih dari 2 meter dong ya. Iya. Kemudian tingginya pun harus seperti itu. Paling tidak, kalau di depannya itu ada pintu, lebih tinggi daripada lebar dan tingginya pintu, begitu. Oke, kalau dibuat menyamai tidak lebih tinggi itu masih bisa Pak Kang? Masih bisa ya, tetapi lebih aman kalau lebih dong. Oke, lebih Nah, aman, lebih nah kemudian kalau pakai kaca boleh nggak nih? Nah, kalau kaca. Nah kalau kaca, Nggak ini ya, memantul, tapi kan jadi transparan Pak Kang. nah dalam konteks ini dia bisa lihat ke dalam kan. Iya, Pak. Jadi kalau yang dilihat itu adalah ruang dapur, itu nggak boleh. Iya. Apalagi bisa lihat posisi kompor, nggak bagus tuh ya. Bahkan bisa berdampaknya sangat fatalis tuh. Ya. Nah sekarang kalau cermin gimana nih? Cermin, Tapi tadi bukan memantul berarti kurang baik Pak Kang. cermin bisa menguntungkan juga. Nah yang Walaupun gimana nih? walaupun dia punya efek yang jelek juga gitu ya. Nah efek Bisa diakalin jeleknya, dong, Pak Kang. kenapa? Berarti bisa diakalin dong kalau gitu, kalau pakai cermin. Bisa, tapi ya jangan begitulah Sony. Masa cermin aja kita mau akalin, nanti kita ngakalin orang nggak bagus loh. Cermin aja mau diakalin, benda mati, nggak boleh ya. Oke. Bercanda loh ya sahabat Sonora. Nah begini, kalau partisi itu pakai cermin, ya, nah dia kemudian kita hadapkan ke arah pintu, ini nggak bagus. Kemarin kita udah bahas tuh, jangankan dia itu partisi, bahkan di foyer pun pada dinding foyer ada cermin menghadap ke pintu, itu akan menolak rezeki. Ya, begitu juga sifatnya kalau dia pada partisi. Terserah partisi itu apakah partisi yang bisa diangkat-angkat pindah, ataukah partisi itu yang memang partisi mati dalam artian tidak bisa dipindah-pindah. Kadang-kadang juga ada partisi yang dibikin seperti pintu, bisa bergeser, sliding. Ya, kadang-kadang ada juga yang dibikin semacam pakai folding gate, folding door. Oh, iya. Ya, folding door ya. Jadi
Kenapa dibuat begitu? Karena rumah saya kecil. Kalau nggak seperti itu, ntar kalau kumpul teman-teman gimana? Nggak bisa dibuka dong, tempatnya sempit dong, gitu. Ya oke, kalau sewaktu-waktu dibuka, nggak ada partisi, nggak apa-apa Sony. Kan namanya juga sewaktu-waktu, toh? Ya, intinya bisa portable ya. Betul, tetapi kejelekannya Sony, kalau dia tuh portable bisa dibuka tutup begitu, biasanya suka males tutup lagi Sony. Akhirnya ngablak terus. Karena ngablak terus, energinya bablas terus kan. Iya. Akhirnya hoki juga bablas juga. Atau biasanya perlu dihilangkan adalah penyakit malesnya itu dong ya. Betul. Jadi boleh aja dia sliding mobile gitu ya. Nah, yang penting dia tuh masif, jangan berlobang dan jangan dipasangkan cermin menghadap ke pintu. Oke. Nah, apalagi kalau cermin tersebut kemudian menghadap kepada hal-hal yang tidak baik lainnya ya. Apakah itu pintu dapur, pintu belakang, itu juga nggak boleh tuh Itu kamar mandi. ya, pokoknya sebaiknya segala macam pintu jangan dihadapkan oleh cermin ya. Nah, sekarang bagaimana tuh cermin tuh bisa bagusnya? Nah, bagaimana tuh Pak Kang? Nah, kalau dia misalnya nih masuk ke rumah nih, kan ruang tamu, kan nggak boleh bablas tuh ke dalam tuh. Iya. Dipasanglah partisi yang ngadep ke pintu utama ya, jangan dipasangkan cermin. Tetapi yang ke arah sebaliknya misalnya, dan di arah sebaliknya itu bukan pintu belakang, bukannya pintu melainkan meja makan, ini bagus. Oke, bagus ya Pak Kang ya. Karena apa? Karena kita seolah-olah memperbanyak makanan yang ada di meja. Apalagi kalau di cermin itu kemudian digambarkan tuh ada lukisan sayur mayur, buah-buahan. Lukisannya juga yang positif ya Pak Kang ya. Iya, nah itu makin bagus lagi tuh. Oke. Ya. Jadi jangan memasangkan cermin menghadap ke pintu, tetapi ke meja makan itu bagus. Oke, baik. Nah, Kita akan kemudian lanjutkan Pak Kang di segmen berikutnya ya. Untuk Anda jangan kemana-mana, Oke. sahabat Sonora, tetap bersama Sony Wicaksono dan juga Pak Kang di Sonora Feng Shui. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Anda masih bersama kami, Sony Wicaksono dan Pak Kang Hongkian dalam program Sonora Feng Shui, Onglian Sonora FM 92 Jakarta, Parto 4 Gramedia Radio Network. Pak Kang ingin melanjutkan pertanyaan sebelumnya atau akan lanjut ke pertanyaan lain di YouTube? ya, tapi saya mau menjelaskan dahulu bahwa selama ini kadang-kadang ada loh, nggak semua ya, sedikit daripada sahabat Sonora kita suka rancu antara pintu utama dengan pintu gerbang. Tadi yang kita bicara pintu utama tentu saja pintu daripada bangunan rumah kita ya. Jadi kalau ada gerbang yang di bagian depan itu untuk di halaman itu nggak termasuk loh ya. Jadi yang termasuk adalah pintu utama, pintu belakang juga pintu belakangnya bangunan, bukan daripada pintu halaman belakang gitu ya, bukan pintu gerbang ya. Nah kemudian kita mau lanjut nih Sony, ada satu pertanyaan bagus juga ya dari sahabat sukses Sonora kita yang meniknamkan namanya user KG2MP7VJ8F. Susah banget namanya. Pada video dampak pintu utama, kamar mandi WC, pada dapur. Pak Kang mau tanya katanya, kalau pintu kamar mandi berhadapan dengan meja makan, bagaimana katanya, dikasih tanda tanya tuh ya. Ya meja makan hadap kamar mandi nggak apa-apa sih ya, tapi kalau kamar mandinya nanti bau-bau apa enak makan ya? Itu malah jadi nggak mood ya kan? Nah,
Makanya kalau bisa dihindari. Kenapa dihindari? Ya satu, baunya tuh menyengat, dan bau tersebut tentu adalah ketidakseimbangan yin yang. Kalau ada ketidakseimbangan yin yang berarti energinya negatif dong ya. Iya, benar. Sedangkan meja makan adalah berenergi positif buat mengenyangkan perut kita. Karena meja makan tadi kan sudah kita bahas juga tuh ya. Kalau meja makan kena cermin itu kan berarti keberuntungan meningkat. Iya. Meja makan memang lambang keberuntungan. Nah, kalau dihadapkan oleh pintu WC kena bau-bauan, kena energi negatif, ya jangan dong ya. Jadi logikanya seperti itu. Ya, tolong sebisa mungkin dihindari saja. Oke, Bang. Kemudian ada satu lagi nih, Misna Alian ya. Bismillah. Bertanya pada video, mau hidup tenang banyak uang, buang segala ragu dan bimbang. Dia bilang begini nih, Sony. Serasa mendengar Pak Kang membaca diri saya. Dulu waktu sekolah saya serba bisa, ya, juara 1 ya di sekolah. Bukan cuma itu, saya juga pemain voli, pramuka dan seni. Luar biasa. Multi talenta. Bener, pokoknya semua bisa dan selalu menang lomba. Ya, kita salut ya. Tapi setelah bekerja, saya sulit konsentrasi. Semua bidang usaha saya coba. Sebenarnya apa yang cocok dengan saya? Saya pernah jadi karyawan 18 tahun. Guru, dagang baju di pasar, buka rumah makan. Awalnya saja, terus nggak semangat. Sekarang sembako di rumah. Ya kalau dibilang nggak semangat, enggak lah ya, semangat kok. Masih dagang juga kok, dagang sembako. Cuma masalahnya, orang menjadi kehilangan semangat itu bukan karena dia tuh nggak cocok berbisnis. Sangat mungkin juga Gin Misna Alian ini pandai berbisnis. Namun kekeliruannya di mana dong, ya? Nah, kalau semangatnya biarpet, jangan-jangan memang aspek semangatnya lemah. Artinya dia berbisnis selama ini mengandalkan nalurinya saja, bukan logika. Matematika logika tidak dipakai, atau matematika logikanya dipakai, ya berarti dia bersemangat. Namun semangatnya biarpet, hilang tumbuh karena bidangnya yang nggak cocok. Nah, tadi dia bilang dia kerja sebagai karyawan 18 tahun, berarti dia bisa bekerja begitu lama, mestinya juga nggak ada masalah gitu ya. Nah, artinya dia mau bisnis ataupun berdagang nggak ada hambatan, ya toh. Kemudian juga menjadi guru, ya kan. Nah, orang yang biasanya menjadi guru, dia punya leadership yang bagus. Berarti dia siap berbisnis. Nah, kemudian dia bisnis di pasar, rumah makan. Nah, apakah itu cocok? Nah, jangan-jangan itu yang nggak cocok gitu ya. Jadi nggak cocok sehingga dia semangatnya menghilang. Nah, supaya cocok bagaimana, Sony? Ya, kirimkan pertanyaannya ke WhatsApp. Bukan main, itu dia. Jadi bukannya kalau nggak salah ya, Pak kan pernah bilang kalau semua hal dibabat, artinya semua hal bisa multi talenta. Apakah itu jadi bikin nggak fokus juga? Artinya kita harus fokusnya cuma di satu bidang yang emang benar-benar kita kuasai. betul, betul. Nah, tadi kan dia udah bilang. Kan kita pernah bahas tuh, karena bisa segala macam, mentok ke kiri dia belok, mentok ke kanan dia belok. Makanya dia bilang, ini sepertinya saya yang dibacain katanya. Iya, malah jadi nggak fokus ya karena terlalu banyak. Iya, karena dia bisa. Nah, makanya dia jadi guru jenuh, dia berhenti. Dia kemudian dagang di pasar jenuh, dia berhenti. Karena apa? Karena dia nggak punya daya juang yang bagus kan, semangatnya biarpet gitu kan. Nah, kemudian dia dagang sembako nih mungkin udah lagi jenuh lagi gitu ya. Kita berharap sih enggak ya. Nah, untuk memahami itu benar kata Sony. Ya, sebaiknya juga Gin Misna Alian ini mengirim data ketika kita sedang on air. Nanti kita cari tahu ya. Iya, agar nanti bisa ketahuan ya cocok di mana, udah fokus di situ aja. Betul, betul. Dan
bagian-bagian kelemahannya, apakah itu dia punya prinsip, dia punya semangat, dia punya kecermatan, kedisiplinan, fokus tujuan, dan naluri, kemudian kreativitas, inovasi, itu semua kita bisa telaah kan? Iya. Bagian mana nih yang harusnya kita kuatkan supaya dia betul-betul dapat berbisnis dengan sepenuh hati, toh? Iya. Nah, kemudian satu lagi Sony, ada dua lagi sebetulnya Sony. Silakan Bagan. Yang dua ini Sony, satu adalah apakah dia memulainya pada saat yang selaras enggak? Iya. Ya kalau saatnya nggak selaras, mentok ya nggak jadi tuh bisnis Sony. Buntu di jalanan tuh, ke sini mentok, ke sana mentok gitu ya. Nah kemudian kemajuannya menjadi terseok-seok, lambat, bahkan bisa merugi kalau posisi rumahnya salah kedudukannya. Nah dua hal itu juga harus diperhitungkan. Nah, jadi kemudian mungkin si Juragin Misna Alian bilang, waduh kalau gua kirim data ke Sony, kemudian rumah gua harus posisinya duduk di mana, hadap kemana, entah gua bagaimana cara beli rumah ya. Apa rumah ini gua jual ya, atau bagaimana toh? Iya. Sebetulnya kan nggak mesti itu rumah sendiri ya nggak? Iya benar, bisa aja sewa ya Bagan. Kita bisa kontrak gitu ya. Nah rumah yang kita punya kita kontrakin, jadi kan nggak rugi dong. Iya, benar. Kalau rumah tersebut keliru. Kalau rumah tersebut cocok, kita tinggal bilang, Juragin Misna, Anda sebaiknya seksama itu video-video di FSE. Dengan demikian, Anda bakal tahu nih kekeliruan penataan yang mana. Kalau itu diperbaiki, bisnis akan ngegas sendiri, lancar deh. Iya, pokoknya kalau di channel YouTube-nya FS Enthusiast udah lengkap ya Bagang ya. Lengkap lah ya. Tinggal dicari aja langsung. Nah, Ya. jadi kalau kemudian Juragin Misna berkeberuntungan baik jadi orang sukses, kita kan juga bangganya bukan main Sony. Itu dia, senangnya bukan main ya. Iyalah. Oke, bahkan kita jeda lagi ya ke informasi jalan tol untuk kemudian nanti akan langsung masuk ke WhatsApp ya Bagang ya. Oke dong, so pasti. Oke. Sonora FM 92 Jakarta, part of Kompas Gramedia Radio Network. Karena sekarang sudah masuk ke segmen 3 dan 4, saatnya saya memilih untuk beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Kang. Gimana Pak Kang, sudah siap? Oh, selalu siap. Oh ini, karena tadi kita di awal ngobrolin soal partisi Pak Kang, ini ada satu yang nanya nih. Iya. Juragan Jeffrey. Jeffrey. Iya, Juragan Jeffrey Pak Kang. Ya. Juragan Jeffrey ini pernah ada partisi yang hadap pintu di ruang tamu, yang dulunya partisi ini ada kacanya. Nah, Iya. tapi sekarang udah ditutup sama papan kayu semuanya. Iya. Itu apakah masih aman menurut Fensu, Kakang? Aman. Aman ya, Kakang ya? Aman. Ya, nggak ada masalah. Tetapi hati-hati. Ya, itu kan dia menutup cermin dengan papan. Iya, papan kayu. Nggak masalah, ya. Tetapi ada satu ketika orang ya, misalnya gini, dia ada dua ruang tidur atau dua ruangan itu terkoneksi satu dengan yang lain. Kemudian dia mau tutup nih, dia kunci pintunya. Kemudian dia ambillah itu lemari, dia tutup, sehingga pintunya hilang dong. Iya. Lama-lama dia lupa tuh di balik itu ada pintu. Nah itu pintu karena lama nggak dibuka menjadi pintu apa tuh? Pintu mati. Pintu mati. Nah pintu mati inilah yang berbahaya bagi kesehatan dan keberuntungan. Kita pernah bahas tuh ya mengenai pintu mati. Ada tuh videonya tuh diseksamai. Jadi kalau nutup cermin dengan papan nggak apa-apa gitu ya. Oke. Tapi kalau kemudian nutup pintu dengan sesuatu, apakah itu dengan lemari ataukah dia kemudian pintunya dia kunci, dia tempel triplek, dia pantek, ada pintu mati di dalam sana, nah itu yang berbahaya. Oke. Moga menjawab ya untuk Juragan Jeffrey. Kali ini kita ke Francisca, Pak Kang. Francisca. Francisca pakai C. Perempuan lahirnya tanggal 9 Maret
Tanggal 9 bulan 3 tahun 1985. 1985. Jam lahirnya di jam 7 pagi, Pak Kang. Oke. Nah, suaminya namanya Purnomo. Suaminya Purnomo. Ini Purnomo ini berstatus sebagai kepala keluarga, lahirnya tanggal 9 Januari tanggal 9 bulan 1 1982. 1982. Jam lahirnya 15:37. 15:37. Apakah di tahun ini Pak Kang boleh beli rumah secara kredit, utang atau KPR ke bank atas nama Francisca, istrinya? Oke, tapi sebelum saya jawab, ini ada satu kewajiban kelihatannya untuk Juragan Purnomo ya. Karena sebentar lagi kita masuk bulan Imlek yang ke-8. Iya. Nah, purnamanya terlalu besar gitu. Paling besar dalam setahun tuh purnama bulan ke-8. Nah, Purnomo harus memperoleh purnama bulan dong yang paling bagus dong, ya nggak? Supaya energinya makin Purnomo dong. Satu. Nah, oke, kita serius sekarang ya. Purnomo bersio ayam, Francisca bersio kerbau. Kemudian pertanyaannya, bolehkah saya membeli rumah ya secara kredit? Nah, kalau secara kredit saya nggak bisa jawabnya. Kenapa? Karena banyak aspek yang saya perlu hitung. Satu, apakah rumah yang dia huni sekarang cocok nggak? Bidang bisnisnya cocok nggak? Waktu mulai bisnisnya oke nggak? Nah, kalau dia terus kredit dia terhambat di jalanan, ntar saya yang disalahin. Ya toh? Namun kalau dia tanya, tahun ini bagus nggak? Boleh nggak beli rumah? De atas nama istri. Nah, sang istri sionya kerbau lagi ciong nih. Boleh nggak beli? Beli boleh. Oh, boleh. Tapi istri katanya ciong, Pak Kang. Orang ciong boleh beli rumah, boleh beli properti bentuk apapun, mau rumah, mau bangunan untuk kantor, gedung dan lain sebagainya. Asalkan jangan memulai usaha pada tahun ciong. Jangan pindah rumah pada tahun ciong. Jangan mulai memperbaikinya. Jangan mulai membangun lahan yang dibeli. Belinya enggak masalah. Kredit boleh enggak? Nah, kalau soal kredit apa enggak, saya mesti tahu kemampuan dia berdasarkan rumahnya cocok enggak, bidang bisnisnya cocok enggak, berapa banyak aspek saya mesti hitung baru saya berani jawab. Ini juga kebetulan Francisca ini pengen menempatinya tahun depan dan rencana beli rumahnya menghadap ke barat, Pak Kang. Nah, kemudian ditempatinya itu oleh Francisca sendiri atau bersama keluarga. Nah, kalau kemudian itu walaupun tuh namanya Francisca, patokannya tetap Purnomo, ya. Kepala keluarga ya. Kepala keluarga, nama boleh aja nama Francisca, ya. Nah, sekarang dia bilang menghadap kemana? Menghadap ke barat rencananya. Boleh, ya, baik. Ya, jadi ternyata kedua-duanya cocok gitu ya. Tetapi untuk Purnomo lebih cocok dibandingkan Francisca gitu. Atas namanya ya. Dia dan penempatan rumah boleh tahun depan, boleh juga tahun ini. Oh, kalau atas nama Purnomo. Iya. Oke. Nah, sekarang dia beli atas nama si Francisca. Tetapi kan kepala keluarga Purnomo. Mau betulin rumah pun mulai betulin nggak masalah karena kepala keluarganya Purnomo. Paham Pak Kang. Ya, dan kemudian mau pindah tahun ini juga bagus gitu, nggak ada masalah karena kepala keluarganya tuh Purnomo. Baik, semoga menjawab ya untuk Juragan Francisca serta Juragan Purnomo. Kita satu lagi bisa ya Bang ya? Bisa. Oke, kita ke Randy Agustinus. Randy lelaki ya. Lelaki Pak. Randy Agus. Lahirnya tanggal 5. Tanggal 5
bulan Desember bulan 12 tahun 1997. 1997. Ini unik Pak Kang, namanya Agustinus, harusnya Agustus ya, tapi lahirnya bulan Desember malah. Kata bapaknya Randy, momongnya gua. Suka-suka gua ya. Apa urusannya sama lu Sony? Lahirnya di pukul 13 Pak Kang. Bercanda ya. Boleh minta sarannya dong Pak Kang untuk menunjang kemajuan usaha fried chicken punya saya katanya. Rasionya kerbau api ya. Tahun ini nggak boleh mulai bisnis. Apakah fried chickennya tuh dimulai tahun ini ya? Nah, dia lahir. Tidak menyebutkan Pak Kang. Ya, dia lahir tanggal 6 bulan 11 tahun 2548. Dia bisnis fried chicken cocok gitu ya. Jadi nggak ada istilahnya nggak maju gitu. Nah, kalau dia mulainya di tahun ini, tentu saja akan terseok-seok. Atau dia mulainya 3 tahun yang lalu, begitu juga sifatnya ya. Jadi sekarang kan tahun naga nih. Iya. Sebelumnya tahun kerbau gitu ya, 3 tahun yang lalu gitu ya. Nah itu pun dia akan terseok-seok. Nah, apalagi kalau rumahnya sekarang ini misalnya menghadap ke timur laut, barat daya gitu ya, ke tenggara. Nah itu makin menghambat kemajuannya. Jadi tolong itu semua dijadikan periksa. Kalau itu ternyata demikian, ya tentu hambatan. Tapi kalau enggak, mestinya dia maju. Apalagi kalau dia misalnya mulainya tahun kelinci kemarin, pada tanggal yang dia lihat tuh di kalender, tanggal yang selaras yang warnanya merah. Nah kalau dia mulai saat itu, nggak mungkin dia nggak lancar. Atau dia punya bisnis fried chicken nih, tapi yang megang orang lain. Iya sama, kita mesti periksa tuh yang megang siapa gitu. Ya, dalam artian megang di sini nih, yang mengambil keputusan, yang mengelola. Boleh aja yang masak sih karyawan gitu ya. Boleh aja dia menaruh fried chicken dia ada di 10 tempat, semua ada yang megang. Tapi dia yang harus bertanggung jawab sebagai pebisnis. Ya, itu yang dimaksud ya. Kalau kemudian dia nyerahkan semuanya itu kepada orang lain punya kekuasaan, ya kita mesti lihat apakah orang itu cocok nggak ke fried chicken gitu toh. Baik, semoga menjawab ya untuk Juragan. Nah, siapa tadi namanya? Randy. Ya. Kita akan ke pertanyaan selanjutnya di segmen berikutnya ya Pak Kang. Baik. Mana-mana tetap bersama kami hanya di Sonora Feng Shui. Sonora FM 92 Jakarta, part of Kompas Gramedia Radio Network. Masih bersama Sony Wijaksono dan Kakang Hongkian dalam program Sonora Feng Shui. Kali ini kita ke Juragin Pak Kang. Oke. Juragin, aduh ini namanya agak susah jadi langsung saya eja ya. Iya. R-A-C-H Pak Kang. R-A-C-H R-A-C-H H-A-E-L Rasya R-A-C-H-A-E-L A-E-L Rasael. Rachel. Yes, oh ya, Rachel. Oke, ini lahirnya di tanggal 19 Oktober 19 Oktober tahun 2004. 2004. Ya, jam lahirnya jam 7:20 pagi. Oke. Nah, saya ini ingin ambil jurusan sastra Cina kuliahnya Pak Kang. Iya. Apakah cocok nih? Saat ini sedang SMA-nya jurusan IPS gitu. Sangat cocok. Oh, sangat cocok ya. Oke, jadi bisa langsung ambil aja Pak Kang ya tanpa ragu-ragu lagi. Iya, ambil bawa pulang simpan. Semoga sukses ya untuk Rachel, silahkan tanpa ragu-ragu lagi langsung diambil jurusan sastra Cina untuk kuliahnya ya. Kalau gitu kita ke Juragan Christopher Pak Kang, ejaannya C-H-R-I-S Ya. T-O-P-H-E-R. Christopher. Oke. Oktober 16 Oktober 16 bulan 10 ya tahun 1988. 1988. Jam lahirnya 11:41 pagi. 11:41 ya. Oke. Mau tanya Pak Kang, bisnis yang cocok, kemudian arah rumah, kesehatan, serta saran untuk jodoh.
Itu Dari sih dulu deh Bang yang cocok. bilang aja saya mau nanya borongan dong gitu. Langsung dibabat ya. Nah, Christopher ya, ini kan sionya naga ya. Nah, sio naga tahun ini lagi ciong. Tadi bertanya soal jodoh. Jadi kalau dapat jodoh di tahun ini juga patut waspada gitu ya. Oh, Jangan sampai memperoleh kepalsuan gitu ya. Hati-hati. Nah, Christopher yang bersio naga tanah ini lahirnya pada tanggal 6 bulan 9 tahun 2539 ya. Nah, kalau kita lihat dari komposisinya, sebetulnya nggak ada terlalu hambatan yang signifikan terhadap jodoh. Kenapa? Karena dia bukan orang yang pendendam, keras kepala, ya, memaksakan kehendak. Enggak. Tetapi orang yang terlalu disiplinnya keliwatan gitu ya. Oke. Dalam artian orang yang mau segala sesuatu tuh pada tempatnya, pada benernya gitu ya. Orang bisa dan juga gampang segala sesuatu gampang masuk di hati gitu ya. Gampang apa ya? gampang dibawa perasaan ya Bang. Betul ya. Jadi itu aja hambatannya yang harus dihindari, dikurangi ya. Kemudian dia bilang juga kan tadi masalah kesehatan kan? Ya. Masalah kesehatan banyak nih gangguannya. Oh, gitu apa ya. aja Bang? Nah, dan satu lagi nih masalah jodoh tadi ya. Ya. Selain dia patut menyaksamai video mendobrak abatan jodoh, satu hal yang dia pasti harusnya sadar bahwa dia tuh males jalan gitu ya. Jalan. Nah kalau kemudian dia pacaran nggak pernah mau bawa kemana-mana ya males juga lah orang sama dia ya. Iya, kita mau kemana di rumah aja, ha? Iyalah ya. Kemudian segala sesuatu mau misalnya on time apa tuh mau bener disiplinnya tuh kokoh kekeh gitu ya. Kemudian itu yang harus dari sudut jodoh. Nah kesehatan dia gampang masuk angin. Oke. Ya kemudian nggak punya kebiasaan makan sayur yang banyak maunya daging ya nah ini dia paling suka tuh daging sapi ya Oh. dan makanan yang manis-manis ini pun memicu banyak penyakit nantinya ya Iya. karena dokter bilang sekarang kalau yang namanya gula mah itu udah sumber penyakit dah Iya ya. ya nah minumnya juga kurang itu aja. Nah sekarang bidang bisnisnya apa dong ya? Ya, yang cocok ya. Bidang bisnisnya di bidang kayu cocok, ya di bidang yang tanah lumayan, tapi yang paling cocok di bidang air ya, air dominan, campuran kayu dengan air atau tanah dengan air gitu ya. Jadi banyak pilihannya gitu ya. Tapi kalau mulai bisnis tahun ini boleh nggak Bang Christopher? Nah tahun ini nggak boleh dong ya, dia mesti tunda tahun depan. Nah kalau dia bisa menerapkan satu goal, dia punya satu keyakinan ya di dalam dirinya bahwa dia bakal sukses dan dia punya target untuk mencapai sukses, buat dia tuh nggak sulit ya. Bahkan mestinya nih sekarang ini dia udah orang yang udah sukses gitu ya. Tapi kalau dia gagal nih, dia 40 sampai 45 dia gagal juga. Berarti ada kesalahan yang sangat fatal apakah dari rumahnya atau hal lainnya. Dia orang yang bakalannya sukses besar, jadi jangan khawatir gitu ya. Kalau rumahnya cocok gitu ya menghadap ke selatan, ke barat ya, itu merupakan satu daya dorong gitu ya. Tapi kalau dia rumahnya menghadap ke timur, timur laut, barat daya, tenggara, wah berarti apa yang kita bicarakan tadi dia bakalan orang yang sukses itu menjadi terhambat tuh, menjadi lambat tuh. Oke, jadi untuk arah rumahnya jadi di selatan sama barat ya? Iya dan tentu saja ya panduan bulanan ya misalnya seperti tadi kita bilang kan seksama itu bulan Imlek ke-8 ya jangan males ya cari tahu si Onaga punya peluang di bulan ke-8 nih naik atau turun nih harus berbuat apa nih. Karena bukan hanya fenomena yang kita kasih tahu juga kan Sony, kita kasih tahu juga solusinya apa yang harus diperbuat begitu. Lengkap ya, oke. Semoga menjawab untuk Christopher. Tadi saya mau bilang perfeksionis aja kelupa. Gitu. Oh ya, untuk Christopher.
Iya, baru keingetan Sony. Karena nafsu bener, karena saya udah lihat hitungannya, Christopher ini harusnya orang yang udah sukses gitu. Kenapa sih dia gitu ya nggak? Harusnya dia bukan hanya sukses di bisnis, jodoh juga mestinya udah ada gitu, ya nggak? Jadi nafsu saya tuh, akhirnya jadi lupa. Terkadang bernafsu berlebih itu nggak baik juga ya. Nah itu dia, tapi kalau kita lihat sahabat Sonora kita punya peluang yang besar, kita sendiri kan sangat bangga ya, Iya. dan berharap itu segera terwujudkan. Satu lagi bahkan ada Novita Sari pakai V. Novitas Sari, nyambung ya? Enggak, dipisah bahkan. Oh dipisah, Novitas Sari, Lahirnya tanggal 10 bulan 11 10 bulan 11, tahun 1979. 1979. 9. Jam Ya. lahirnya 12:05 siang. 12:05 siang. Iya. Usaha apa nih Bakang yang cocok untuk saya, itu saja yang pengen ditanya. Oke. Dia Kenapa? rupanya jam 12 itu pagi bukan siang, 00. Oh, Ah, ini 00 salah, bisa beda. 00:05 pagi ternyata. Yang dia cocok api dominan, logam nggak bisa dominan, Oke. tapi campuran dengan api. Jadi kalau logam bercampur dengan api, dia cocok. Oke. Jadi dia termasuk yang tomboy dan tetapi feminimnya dia cocok masak memasak. Dia pasti masakannya enak atau paling tidak bawel dalam hal mencicipi makanan. Oke. Nah, dia punya semangatnya tinggi, tetapi kemampuan dia untuk berbisnis lemah, ya. Nah, oleh sebab itu saya minta dia, kalau dia mau berbisnis, ya, sebaiknya dia pakai baju hijau, paling tidak setahun 2 tahun jangan gantilah. Ya, hijau, bukannya hijau baju itu dengan diganti loh ya, ntar bau lagi. Tahu dong Bakang. Ya. Nah, jadi ganti-ganti baju yang hijau warna-warni ya. Iya. Nah, kemudian dia kalau nanti udah setahun atau 2 tahun ganti dengan hijau dan putih. Oke. Ya, dan kemudian saya minta tolong kurangi seperti yang tadi itu, kurangi makan sapi, kurangi makan gula-gula, kurangi juga tepung-tepungan, perbanyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Baik. Dan satu lagi, Oh ya, satu lagi ya. tolong jangan memaksakan diri, jangan capek karena pada waktu kecil dia sudah kena sakit kuning. Oke. Ya, waktu bayi dia udah masuk inkubator ini. Oke. Bakang, terima kasih banyak ya sudah berbagi kepada juragan-juragin yang pastinya calon sukses. Sama-sama dong, saya juga berharap mereka sukses. Bahkan satu hal yang perlu diketahui oleh Sony, kita bisik-bisik jangan kasih tahu Novita ya. Selain Christopher, Novita Sari itu hokinya juga sangat gede loh. Ya. Baik. Nah, tapi jangan kasih tahu Novita ya. Iya, saya diem aja pokoknya ya. Bakang, kita ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih. Oke, sampai minggu depan kita berharap semua sahabat sukses Sonora kita semuanya berjaya, makin sukses, dan makin gemilang suksesnya. Amin. Dan Selamat malam. Sonora, sampai jumpa di minggu depan di hari dan jam yang sama. Saya Sony Wicaksono dan Bakang pamit. Sampai jumpa.